Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada edisi awal September kali ini, kawan-kawan sekalian, merupakan edisi 1 tahun mengudaranya podcast T-Edu. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensupport channel ini, sehingga kita bisa terus mengudara sampai dengan hari ini. Pada edisi pertama September 2020 yang lalu, kita membahas terkait dengan korupsi. Nah, pada episode 1 tahun ini kita membahas tentang korupsi kembali, yaitu terkait dengan putusan banding dalam perkara Jaksa Pinangki, perkara Joko Chandra, dan yang terbaru kemarin adalah putusan perkara tindak pidana korupsi dalam terdakwa ex-Mensos Juliari Batubara. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, apa yang akan kita bahas terkait dengan putusan Pinangki, Joko Chandra, dan putusan Juliari Batubara. Yang akan kita bahas hari ini terkait dengan dua hal teman-teman sekalian, yaitu yang pertama, diskon atau korting putusan pengadilan tingkat pertama dari perkara Pinangki dan perkara Joko Chandra. Kemudian yang kedua, khusus yaitu terkait dengan perkara dari Juliari Batubara. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu terkait dengan diskon atau potongan masa hukuman dari Jaksa Pinangki dan Joko Chandra. Sebetulnya bagaimana dalam tinjauan hukum acara pidana teman-teman sekalian. Baik, jadi terkait dengan pengajuan pengadilan upaya hukum banding dalam perkara Pinangki dan Joko Chandra, sebetulnya tidak ada masalah sama sekali terkait dengan hukum acara pidana. Artinya, proses pengajuan banding tersebut merupakan hak murni dari seorang terdakwa. Dalam hal ini adalah Pinangki dan Joko Chandra. Tapi yang jadi masalah yaitu terkait dengan putusan di pengadilan tingginya. Kita lihat bahwa Pinangki di pengadilan tingkat pertama dijatuhi putusan 10 tahun penjara. Kemudian ketika mengajukan upaya hukum banding yang merupakan hak dari Pinangki, putusan Pinangki berkurang dari 10 menjadi 4 tahun. Ini sama sekali tidak masalah teman-teman sekalian terkait dengan putusan ini. Sebetulnya kita mau bahas podcast tentang ini pada bulan Juli yang lalu ketika awal-awal putusan Pinangki muncul. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya belum sempat kita bahas. Ternyata dalam waktu yang tidak lama dari putusan Pinangki, muncul putusan Joko Chandra yang juga memiliki model yang hampir sama dengan putusan Pinangki. Kemudian belum sempat kita bahas lagi, muncul putusan Juliari Batubara yang ini kemudian tidak bisa kita tahan untuk tidak kita bahas dalam podcast pada episode kali ini. Nah, apa yang jadi masalah terkait dengan pengajuan banding dari kasus Pinangki dan Joko Chandra? Saya tadi depan mengatakan tidak ada masalah sama sekali terkait dengan pengajuan banding dari keduanya, karena ini merupakan hak. Ya, jadi ketika dijatuhi putusan pidana dan salah satu pihak, baik terdakwa maupun penuntut umum, merasa tidak puas dengan putusan tingkat pertama, maka masing-masing pihak boleh mengajukan banding. Dalam hal ini adalah pihak Pinangki dan pihak Joko Chandra mengajukan banding. Tapi yang jadi masalah adalah ketika diajukan banding, kemudian putusannya justru berkurang. Yang awalnya 10 menjadi 4 tahun, untuk Joko Chandra yang awalnya 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun. Nah, pertanyaannya, apa pertimbangan hakim sehingga mengurangi putusan dari pengadilan tingkat pertama yang bagi sebagian orang ini dianggap mencederai rasa keadilan dari masyarakat. Bagaimana dalam tinjauan hukum acara pidana? Ketika suatu putusan pengadilan tingkat pertama diajukan upaya banding oleh salah satu pihak, maka terdapat 3 kemungkinan dalam putusan banding tersebut. Kemungkinan yang pertama yaitu menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Artinya ketika sudah divonis 10 tahun, bisa jadi putusan pengadilan tinggi akan menguatkan tetap 10 tahun atau tetap 4,5 tahun dalam perkara Joko Chandra. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua yaitu mengkoreksi putusan. Nah, ini adalah istilah mengkoreksi atau menyempurnakan putusan. Yang awalnya 10 tahun, menurut pertimbangan hakim pengadilan tinggi tidak tepat misalnya, ditambah jadi 12 tahun misalnya. Atau dalam perkara Pinangki yang awalnya 10 tahun, berkurang jadi 4 tahun. Ini disempurnakan oleh pengadilan tinggi. Tapi dalam ranah hukum acara pidana,
disempurnakan bukan berarti lebih berat penjatuhan pidananya. Disempurnakan artinya menurut pertimbangan hakim pengadilan tinggi, pertimbangan hakim di tingkat pertama tidak sempurna, sehingga disempurnakan. Berarti menurut penghakim pengadilan tinggi 10 tahun ini nggak tepat, sehingga disempurnakan menjadi 4 tahun. Dan dalam Joko Chandra yang awalnya 4,5 tahun disempurnakan menjadi 3,5 tahun. Atau kemungkinan ketiga teman-teman sekalian, dalam putusan perkara pengadilan tinggi yang sudah naik banding posisinya, perkara ini bisa dibatalkan putusannya. Artinya putusan dianggap tidak ada, sehingga diadili sendiri oleh pengadilan tinggi dan dijatuhi sendiri oleh pengadilan tinggi. Putusannya bisa sama sekali berbeda dengan putusan di pengadilan tingkat pertama. Misalnya, dalam perkara pengadilan tingkat pertama dijatuhi 5 tahun penjara. Kemudian putusannya dibatalkan, sehingga kemudian diajukan, diperiksa sendiri oleh pengadilan tinggi dan diputus bebas oleh pengadilan tinggi. Apakah ini mungkin? Jawabannya sangat mungkin dalam hukum acara pidana. Sehingga bagi masyarakat awam mungkin ini masalah gitu ya, ketika ada putusan perkara tindak pidana korupsi yang awalnya 10 kemudian berkurang jadi 4, yang awalnya 4,5 berkurang jadi 3,5. Oh, ini masalah ini. Oh, ini ada sesuatu yang tidak beres ini. Masyarakat awam akan melihat demikian. Tapi dalam sudut pandang hukum acara pidana ini tidak masalah sama sekali. Artinya ini hal yang lumrah, ini hal yang wajar teman-teman sekalian. Tapi, tetapinya lagi, yang membuat tidak wajar adalah ketika posisinya demikian. Misalnya dalam perkara Jaksa Pinangki ya, kita belum bahas Juliari ini. Dalam perkara Jaksa Pinangki ini, yang menuntut adalah jaksa penuntut umum, ya, kemudian diputus 10 tahun sama hakim pengadilan tingkat pertama. Kemudian yang mengajukan upaya banding adalah pihak Pinangki, artinya Pinangki keberatan dengan putusan 10 tahun itu. Kemudian sama pengadilan tinggi dikurangi jadi 4 tahun, jadi dipotong 6 tahun, tersisa 4 tahun. Logikanya adalah jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara Pinangki harusnya dia kasasi. Kenapa? Karena sudah benar-benar 10 tahun menurut jaksa dikurangi jadi 4. Kalau kita sebagai para pihak pasti nggak terima. Misalnya saudara sedang berperkara yang awalnya dijatuhi berat tiba-tiba dikurangi jadi ringan. Seharusnya sebagai jaksa saudara akan mengajukan upaya hukum berikutnya yaitu kasasi. Meminta agar mungkin ditetapkan sama dengan 10 tahun atau lebih tinggi dari 10 tahun karena saudara yang menuntut. Dalam perkara hukum acara pidana, seorang penuntut umum memiliki posisi sebagai penuntut umum dengan prinsip presumption of guilty. Jadi dia memiliki prinsip yang dituntut ini pasti bersalahnya menurut dia, sehingga bagaimanapun caranya supaya yang dituntut ini dapat dipidana. Kalaupun tuntutannya ternyata diputus lebih rendah, maka dia harus banding atau kasasi. Tapi dalam perkara Pinangki, jaksa tidak melakukan upaya kasasi. Ini masalah menurut masyarakat. Tapi menurut acara pidana bagaimana? Tidak ada aturan sebetulnya. Apakah jaksa yang kemudian diputus lebih rendah, dia wajib kasasi? Nggak ada aturan. Tapi soal kepatutan, soal morality dan segala macamnya, kita bisa mempertanyakan kenapa jaksa kok tidak mengajukan kasasi. Padahal putusan pengadilan tinggi lebih rendah dari yang seharusnya. Itu perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, Joko Chandra. Ketika diputus lebih rendah, walaupun cuma 1 tahun turunnya dari perkara yang pertama, bagaimana posisi jaksa? Apakah kasasi atau tidak? Nah, ini pun sama posisinya. Ketika diputus lebih rendah, seharusnya jaksa mengajukan upaya hukum kasasi, teman-teman sekalian. Tapi faktanya bagaimana? Bisa kita telusuri dalam berita-berita yang ada. Tidak ada upaya hukum berikutnya dalam perkara Pinangki maupun perkara Joko Chandra. Yang berikutnya lagi kita bahas tentang Juliari Batubara. Memang putusannya baru tingkat pertama, teman-teman sekalian. Dan putusannya memang lebih berat daripada tuntutan. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan 11 tahun penjara. Tapi sama pengadilan dijatuhi 12 tahun penjara. Lebih berat daripada tuntutan dari seorang penuntut umum. Apakah ini boleh? Dalam hukum acara pidana tidak ada masalah sama sekali lagi. Ya, jadi seorang hakim dalam perkara pidana dapat menjatuhkan putusan lebih berat dari tuntutan yang diajukan oleh seorang penuntut umum. Artinya ini clear, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah pertimbangan hukumnya yang disorot oleh banyak khalayak di Indonesia. Apa pertimbangan hukumnya? Salah satunya ada pertimbangan hukum yang menurut beberapa orang ini kurang tepat, yaitu ketika hakim berpendapat bahwa Juliari sudah banyak dicaci maki oleh masyarakat, banyak dibully oleh masyarakat, sehingga itu dianggap sebagai alasan yang meringankan dalam hukum pidana. Kalau kita bandingkan dengan dua perkara sebelumnya, Pinangki dan
Joko Chandra, ada beberapa alasan juga yang diberikan oleh hakim untuk meringankan dua putusan ini. Dalam perkara Pinangki, salah satu alasannya yaitu bahwa Pinangki adalah seorang wanita yang sedang memiliki balita, sehingga ada gender masalah dalam putusan pengadilan tinggi perkara Pinangki, menganggap bahwa faktor perempuan yang memiliki bayi ini bisa menjadi alasan yang memperingan si terdakwa dalam perkara Pinangki. Dalam perkara Joko Chandra beda lagi, dianggapnya Joko Chandra sudah tua sehingga harus dikurangi hukumannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada aturannya bagi seorang hakim untuk memperberat suatu putusan berdasarkan alasan gender, berdasarkan alasan usia, berdasarkan alasan sosial telah dibully dan lain sebagainya. Memang dalam hukum acara pidana tidak diatur ini alasannya, tapi saya karena bukan dari latar belakang kehakiman, mungkin apakah ada SEMA atau ada perma yang mengatur hal demikian? Apakah memungkinkan seseorang ini dikurangi ancaman pidananya atau diperberat ancaman pidananya karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, faktor gender, faktor usia, faktor sosial, dan lain sebagainya. Pada umumnya kawan-kawan sekalian, alasan memperingan suatu putusan pidana biasanya memang itu faktor-faktor yang terjadi dalam persidangan. Misalnya, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan. Nah, ini bisa memperingan ancaman pidananya. Kemudian terdakwa tidak berbelit-belit, membantu jalannya proses persidangan. Ini bisa menjadi alasan memperingan. Kemudian terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apapun. Ini bisa memperingan. Tapi belum pernah kita jumpai karena faktor gender seorang terdakwa ini dikurangi ancaman pidananya karena dia perempuan. Bukankah dalam hukum berlaku prinsip equality before the law, bahwa seseorang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum? Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia seseorang yang sudah lanjut usia dan segala macamnya, ini diatur sama karena pada prinsipnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Nah, kalau posisi faktor gender menjadi permasalahan, ada perkara lain di pengadilan negeri yang berbeda, dalam jenis perkara yang berbeda. Bahkan seorang terdakwa harus menjalani pemidanaan bersama dengan bayinya karena dia sedang memiliki balita juga yang dengan kasus ini mirip dengan Pinangki tapi beda perkara. Nah, ini kenapa bisa berbeda? Bukankah kita pernah membaca dalam hukum acara pidana Indonesia ada prinsip keseragaman putusan dalam perkara yang mirip atau serupa, diharapkan hakim ini memiliki kebijakan atau pertimbangan yang seragam. Walaupun kita tidak menganut prinsip stare decisis sebagaimana negara Anglo-Saxon, tapi paling tidak ada prinsip keseragaman putusan ini, sehingga hakim harusnya mengacu pada putusan hakim-hakim terdahulu ketika menyangkut perkara yang mirip atau perkara yang sama kondisinya. Ya, jadi ada beberapa permasalahan terkait dengan pertimbangan hakim dalam 3 putusan yang disebutkan tadi, perkara Pinangki, perkara Joko Chandra, perkara Juliari Batubara, terkait dengan pertimbangan hukumnya. Sehingga muncul banyak sekali masalah di masyarakat menganggap bahwa tidak adil, menganggap bahwa hakim dalam perkara tipikor jauh lebih lunak dibandingkan dalam perkara lainnya. Yang ini kemudian dianggap mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. Tapi terkait dengan prosedur hukum acara pidana tidak ada yang terlanggar di sini. Mulai dari pengurangan pengadilan tinggi, putusan pengadilan tinggi terhadap pengadilan banding, tidak ada masalah. Alasan mengajukannya tidak ada masalah. Putusan Juliari lebih berat daripada ajuan tuntutan, tidak masalah. Tapi faktor pertimbangan hukumnya yang menurut kita sedikit ada permasalahan karena dianggap mencederai keadilan masyarakat, kawan-kawan sekalian. Baik, itu dulu podcast singkat dari kita pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Semoga tetap sehat selalu teman-teman sekalian. Nanti kita ketemu di TEDU. Salam sehat, saya T. Effendi. Sampai jumpa.